masih tentang tertatih-tantih untuk menebus sebuah asa. Keinginan itu hanya bisa memuaskan hati ketika diperjuangkan. Setapak demi setapak kami terus melangkah untuk mengukir sebuah kisah. Hari ini mungkin kami mengumpat atas setiap langkah yang telah terlewati. Namun kami yakin suatu saat nanti kami akan rindu peristiwa ini. Minggu tanggal 8 September 2024. Kita buka dengan sarapan yang sangat asik. Namanya bubur roti. Adonannya itu roti bolu, terus dicampur dengan kopi susu ngeracik dewi. Rasanya ternikmati. Jadi ini sebagai sebuah pengetahuan atau informasi di gunung bangun tidur itu minum dan makannya masih hangat supaya perutnya tidak kacau. Tepat jam 4 kita mau tak samit jalan-jalan menuju puncak. Targetnya sih sesampainya pokoknya melangkung. Jam 5 kurang 10 kita menjelang sampai pos 3. Karena di area yang kebuka kita coba menikmati view atau pemandangan city light. Tapi mohon maaf karena kameranya kamera terbatas, jadi kualitas gambarnya tidak sangat baik. Tapi setidaknya mencoba mendokumentasikan. Aslinya di dunia ini tidak setiap hal harus didokumentasikan. Ada banyak hal yang terjadi, peristiwa-peristiwa baik, hal-hal baik itu cukup dikenang dalam ingatan. Jam 5, panorama fajar di ufuk timur sudah mulai senyum-senyum dan pendaran cahaya keemasan fajar berpadu apik dengan barisan mega-mega menunjukkan bahwa bentang alam selalu memberikan hal-hal baik dan kadang itu di luar ekspektasi. Mantap. Jam 5 lebih 5 menit sampai di pos 3 full tenda. Lalu ternyata anak-anak yang bermalam di sini semuanya sudah lanjut. Kami juga akan lanjut. Dari belakang warung pos 3 terlihat samudra atas awan yang masih malu-malu berpadu dengan kilau fajar. Keren lah. Karena ada gabungan dari beberapa peserta yang tidur di pos 3 ini sambil menunggu untuk jalan bareng-bareng, ini akhirnya jam setengah 6 start menuju ke etape selanjutnya. Sesampainya wah ketok wajahnya saya ngevlog rupa-rupa ngantuk kademen. Lalu caca saya ning mburi lho. Gayane semangat ya lho. Urane seseke mergo jaketmu kuwi kok. Enggak, orang enggak ada di. Ya, untuk sementara saya bareng dengan tim cewek-cewek yang bertahan atau istirahat di pos 3. Ini rombongan terakhir untuk jalan-jalan menuju puncak atau sesampainya lah. Di sono semburat fajar terlihat keren sekali. Sesuatu yang terlalu asik untuk diabaikan. Mengasihkan barisan lautan awan dengan kilau matahari. Mantap, ini masih jauh sekali di bawah pos 4, baru meninggalkan pos 3 sekitaran 100 sampai 200-an meter.
dalam tiap perjalanan itu ada selalu hal-hal yang tidak terduga. Ini akhirnya berjumpa dengan sebuah kebaikan. Rombongan dari Surabaya memberi buah melon. Matur suwun. Thank you. Terima kasih. Gusti berkahi. Ini melon. Melon. Monggo monggo. Nggih, matur suwun. Nggih. Nah, buah sapa yang mendatangkan rezeki. Ini kalau tidak rajin menyapa tidak dapat. Makanya rajin-rajinlah menyapa. Mantap. Vlognya nama saya Mak Melon. Melon ini yang mana konco-konco Joko Surabaya, area Surabaya. Rasanya enak banget. Biasanya kalau pemberian seseorang itu yang terasa enak, manis, nikmat, itu yang ngasih tulus ikhlas. Ayo Pak. Hah? Ayo monggo. Nah aku gak nge-vlog lho, kemana kayak komentar apik-apik mah dipotong. Jadi rasanya manis, enak itu yang ngasih ikhlas. Enak banget. Oh, ada sinyal. Wow, landai banget. Wih, rombongan lawu masal, anak-anak Yopala. Terlihat wajah mereka masih berbinar-binar. Cerah ceria, semangatnya berapi-api. Loh kok bisa sampai situ? Lah kan saya jalan. Ya kan saya juga jalan, Pak. Oh iya toh. Nekat loh. Bapak. Ya, dinikmati aja. Gak apa-apa. Paling jatuh. Nah, jatuh kan jatuh di tanah. Kan katanya yang penting itu bukan jatuhnya, tapi semangat untuk bangun lagi. Tidak ada cerita dusta di antara kita. Dari sini, Pak. Ya, jalan-jalan aja. Mantap. Ya, ini rombongan yang memberi saya melon tadi. Rombongan Surabaya. Orang-orang baik berlewat. Halo, terima kasih. Halo. Say hi. Wago. Akhirnya saya bisa mendokumentasikan orang-orang baik. Dan ini akan menjadi satu cerita dalam hidup saya. Bahwa tiap perjumpaan selalu membuka peluang untuk menemukan sukacita dari kebaikan. Mantap. Yo, semangat. Saya ada di depan. Yo, jalan pelan-pelan yuk. Mengawal anak-anak cewek yang istilahnya baru pertama kali belajar dan mencoba mengenal medan gunung. Ya, tentu ada sebuah hal yang harus diperjuangkan. Kesabaran yang ekstra untuk menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berbeda. Tanpa sebuah kesabaran, maka pembelajaran akan susah untuk diteruskan dan diterapkan. Bujung mesem-mesem, harus cerita-cerita. Begitu loh ya. Oh, hemat energi tuh. Oh iya. Kadang memang banyak kata-kata itu buang-buang energi. Tapi kadang juga bisa dibalik. Kadang energi bisa datang karena banyak kata-kata. Pak, ya ampun. Saya enggak ngecross kok. Mengabadikan semacam taman Edelweiss. Berpadu asik dengan suara burung jalak lawu. Lalu di sana di seberang agak jauh barisan mega-mega mendung terlihat malu-malu karena tipis. Dan di bawah terlihat samar-samar pemukiman rumah penduduk. Dan jauh di sana ada bayangan gunung Lawu. Menandakan sisi sana adalah sisi barat. Dan kita masih akan terus melangkah pelan-pelan untuk menikmati detik demi detik keindahan dari suguhan setapak Lawu lewat Cemoro Kandang. Sambil jalan-jalan menikmati keindahan
Taman Edelweiss. Kadang dalam tiap perjalanan mata harus jeli untuk menangkap hal-hal yang kiranya menarik. Ini bunga daisy sepanjang trek jalur. Kecil-kecil tapi terlihat keren. Melewati lorong Kantigi dan Edelweiss. Terlihat eksotis. Masih ketemu burung jalak dan masih dipandu. Dia menemani perjalanan kami. Begitu dekatnya ini, seolah-olah jinak. Terima kasih burung. Yang lain sudah pada jalan di depan, tinggal saya dengan Michelle. Kami terlihat tertatih-tatih, menikmati langkah demi langkah bersama alunan detak jantung dan irama nafas. Terus kami tetap membangun asa untuk menyelesaikan etape selanjutnya, yaitu pos 4. Tiap perjalanan mesti menuntut sebuah keterbukaan agar bisa memaknai tiap langkah demi langkah. Angin terus berhembus, menandakan bahwa udara masih terus bergerak untuk menyapa setiap makhluk, bahwa ada banyak kebaikan yang bisa ditemukan dari setiap perjalanan. Menjelang selesai pos 4. Mantap. Menjelang sampai pos 4, dalam sepoi angin pagi, matahari menampakkan sinarnya dan kegagahannya. Sebentar lagi, kurang lebih sekitar 30 meter, kita akan sampai di pos 4. Lalu kita tetap akan menikmati view yang disuguhkan oleh alam. Akhirnya sampai di pos 4 dengan suasana cuaca yang dibarengi angin kencang. Pos 4 itu identik dengan angin yang jam setengah 8 akan meninggalkan pos 4 Cokrosuryo, lalu menikmati perjalanan mengawal anak-anak meneruskan langkah. Entah sampai puncak atau tidak, kita lihat ceritanya. Sambil menunggu kisah itu, kita lihat pemandangan yang cukup mengasihkan. Meninggalkan pos 4 Cokrosuryo untuk pelan-pelan melangkah. Awal catelu, wedok-wedok liane carry. Meninggalkan pos 4 dan masih menikmati asiknya batas horizon di balik celah-celah batu, pepohonan, rerumputan. Angin masih bertiup sepoi-sepoi. Terlihat dahsyat dan gagah. Manusia itu tanpa sebuah cerita hanyalah seonggok daging dan sekumpulan tulang belulang. Cerita, kisah termaknai karena manusia punya jiwa. Jiwa yang terus bertumbuh, berkembang, menuju ke hakikat jati dirinya yang sejati, semakin baik dan semakin baik. Itu hanya bisa diproses melalui sebuah pengalaman hari demi hari. Tetap melangkah bersama dalam sebuah catatan kisah perjalanan Heri Cimanto. Peristiwa-peristiwa yang terlewati, kadang salah satunya adalah peristiwa-peristiwa berat. Pada saat melakukan itu rasanya jelek, nyebai, menyakitkan, membosankan begitu. Namun tiap kisah yang membutuhkan
sebuah perjuangan, pada akhirnya itu akan dirindukan. Dan biasanya ketika rindu datang, maka kisah yang dianggap penuh dengan penderitaan, penuh tantangan, itu akan diulang kembali. 20 menit meninggalkan pos 4 dan sampailah di persimpangan antara lurus menuju pos 4, menuju pos 5 atau Hargo Dalem, dan ambil kanan langsung menuju ke Puncak Gegerboyo. Dan kita memilih yang langsung ke kanan supaya waktunya lebih efektif. Karena rencananya jam 9 semua peserta harus balik arah atau melakukan perjalanan pulang, turun kembali ke bawah. Menghela nafas itu perlu, karena menghela nafas itu sebagai bukti bahwa diri ini punya keterbatasan. Oh, milih yang curam lho. Oh, yo milih yang landai. Nah, aku kan jadi hilang kata-kata. Aku tadi harap ngomong apa jadi. Wah, lali. Oh ya, harap ngomong ini. Sinar matahari itu tampak indah. Itu sebenarnya melalui kisahnya. Karena itu berjalan setiap hari, setiap saat. Kalau orang mengabaikan, maka sinar matahari ya berlalu begitu saja. Tapi kisah, perhatian, menjadikan sesuatu yang biasa kadang terasa luar biasa. Masih tentang merambati setapak menuju Puncak Gegerboyo. Ini kebetulan dapat siluet matahari lalu di sana bersimpangan dengan pendaki yang lain. Clarissa dengan langkah mantapnya terus mencoba menyelesaikan target menuju puncak Hargo Dumilah Lawu via Cemoro Kandang. Masih merambati jalur Gegerboyo, hampir sampai puncak Gegerboyo. Panorama yang luar biasa. Telaga Kuning membingkai panorama dari Puncak Gegerboyo selalu terkesima dari waktu ke waktu dan tidak pernah bosan. Kendati beberapa kali saya ada di titik ini, tapi setiap kali memandang bentang semesta, saya senantiasa berdecak kagum. Keren, luar biasa. Sebentar lagi Puncak Gegerboyo. Lawu masak. Akhirnya bisa melewati Puncak Gegerboyo. Lalu banyak yang foto-foto. Kaseng foto-foto. Akhirnya ketemu dengan yang masih di sini. Sampai juga di puncak Lawu Hargo Dumilah. Rombongannya udah pada mau pulang. Aku terakhir kok. Sweeper kok. Ini yang di sini udah pada mau balik. Ini jam 9 lebih. Jam 9 kurang 40 atau 8.20. Lumayan perjalanan yang lumayan. Ini gitu loh, bocah-bocah euforia nih. Mesti no
Ini peserta kegiatan Penmas pendakian massal atau lawu massal dari anak-anak Yusuf sudah pada turun. Pendikare Mas Joko, wah keren, jos tenan. Biasa nih capek gitu. Kayak panitianya ada di sana sedang foto-foto. Aku udah dijak foto. Yalah, wis tuwa dijak foto. Ngreget-ngregeti kamera. Inilah puncak Hargodumilah. Dan untuk kesekian kalinya saya ada atau sampai di titik ini. Ini bagus ini. Suruh mereka pulang. Suruh mereka balik. Suasana ramainya pendaki di sekitaran puncak Lawu Hargodumilah full manusia. View-nya ya lumayan sih. Dan ini panitia pendakian massal sudah mulai bergerak. Ini tim sweepernya. Dan saya juga akan ikut bergerak pelan-pelan. Ikutan turun. View di depan saya itu terlalu mewah. Mewah lagi ketika aku menikmati jeruk di sini. Wah, mantap tenan. Tepat pukul 9 saat mulai kabut berarak-arak naik, saya akan menikmati perjalanan turun menyusul anak-anak karena semua peserta udah turun termasuk sweepernya. Cuma saya memang tadi udah bilang saya tak istirahat sebentar ya karena sampai mereka langsung pulang begitu. Oke, kita lihat perjalanan selanjutnya. Kembali terlihat gagah dan megah view dari puncak Lawu, terutama puncak Gegerboyo. Gas jalan-jalan pelan-pelan menikmati setiap keindahan yang masih tersisa atau tersuguhai. Mengabadikan kabut berarak-arak, iya, tapi di sana masih cerah ceria. Wih, jam 10 kurang seperempat sampai juga di pos 4. Ini mau cek anak-anak apakah masih di sini atau sudah pada turun. Tangi. Tinggal kamu sendiri. Masih dengan ginting. Jam 11 sampai di pos 3. Mau lanjut. Jam 11:20 sampai di tenda. Ini mau istirahat sebentar, masak, makan. Akhirnya 1:30 baru mau meninggalkan camp area yang saya tempat ini, akan menuju ke shelter pos Bayangan dan selanjutnya akan berjalan pelan-pelan dan semoga sekitar jam 3 atau 3:30 sudah sampai base camp. Gas. Jam 2 kurang seperempat sampai di shelter pos Bayangan. Lanjut. Jam 2 sampai di pos 2. Lanjut terus, tapi kita cacah wis dolaran ning kene. Delek-delek.
Sudah keselen. Habis tenaganya, habis motivasi nih. Melewati jalur setelah pos 2 menuju pos 1 itu seperti berada di pacuan kuda. Mabul debu itu kan ngendi-ngendi. Setengah 4 baru sampai pos 1. Jam 4.10 akhirnya sampai di pos base camp Semoro Kandang.